marah gua gimana? Orang bersaksi dimarahin. Ustadz lagi marahin gua. Tarik. Kalau ditarik itu imanku juga ditarik. Iman Islamku ditarik. Berarti nggak ada lagi Yohanes pasal 16 ayat 13 itu. Feruah amat. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya. Kembali kita lanjut membahas pernyataan Ustadz Kainama. Setelah kemarin dia katakan bahwa Matius, Markus, Lukas dan Yohanes itu hanya according to, atau hanya tulisan menurut mereka, oleh karena itu dia tidak mau pakai, tapi dia mau pakai hanya untuk fight atau bertarung. Untuk lebih jelasnya, kita saksikan kembali pernyataannya. Orang Kristen kitabnya cuma apa? Surat-surat Paulus. Lalu Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu apa? Itu according to. Itu barusan ngobrol sama dokter Norman. Menurut ya? Menurut. Berarti kan bukan kitab suci. According to. Maka itu saya nggak mau pakai. According to. Maka itu saya nggak mau pakai. According to. Maka itu saya nggak mau pakai. Saya pakai kalau saya ingin fight. Itu baru saya pakai ayat itu. Karena ayat itu berguna. Kita akan lihat apakah Kainama benar-benar tidak mau pakai keempat Injil itu? Kita baru saja mendengarkan pernyataan Kainama bahwa dia tidak mau menggunakan keempat Injil tersebut karena ditulis according to penulisnya. Tapi pada kesempatan lain, Ustadz Kainama justru menggunakan Injil Yohanes sebagai dasar imannya. Pada video berikut ini Ustadz Kainama menceritakan bahwa ada Ustadz yang menyanggah klaimnya soal Yesaya 42 ayat 1, karena Ustadz ini sudah melihat dari literatur Yahudi bahwa apa yang disampaikan Kainama itu salah. Oleh karena itu, Ustadz ini meminta Kainama untuk mencabut pernyataannya. Gantinya mengakui kesalahannya, Kainama malah marah dan bersikeras dengan pendapatnya. Berikut videonya. Saya nggak ngerti ada orang yang bilang, Kainama cabut pernyataanmu tentang Mesulam dan tentang Etmak. Yang ngomong gitu orang Islam. Aku sudah menyelidiki dari Tanakh, Torah, Nevim, Ketuvim. Aku sudah menyelidiki dari Targum. Aku sudah menyelidiki dari kitab-kitab Yahudi. Aku sudah menyelidik. Lu nyelidikin ke kitab Yahudi yang gak bakalan nongol, bos. Ahmadnya. Mereka mau tutup itu. Gimana, juragan? Imani saja. Di dalam surat As-Saff ayatnya yang ke-6. Isa ibnu Maryam qala. Ya Bani Israel, katanya, aku sebagai Isa ibnu Maryam, Jesus Christ, membenarkan kitab Taurat. Dan akan datang seorang rasul setelah aku, namanya Ahmad. Kalau antum nggak percaya 42 ayat 1 itu adalah nubuatan tentang Ahmad, maaf ya, jangan marah, jangan marah aku ya. Ini aku aja ini. Ini aku sendiri ya. Aku tidak mau mempengaruhi orang, brainwashing orang, enggak. Aku cuma mau bilang aja, bos, juragan, para ahli-ahli yang debaters itu di media sosial, come on. Lu marah gua gimana? Orang bersaksi dimarahin. Ustadz lagi marahin gua. Tarik. Kalau ditarik itu imanku juga ditarik. Iman Islamku ditarik. Berarti nggak ada lagi Yohanes pasal 16 ayat 13 itu. Feruah amat. Feruah amat. Itu nggak ada lagi. Gimana, saudara? According to. Maka itu saya nggak mau pakai. Teman-teman dengar sendiri pengakuan Kainama. Bahwa jika Yesaya 42 ayat 1 ditarik maka iman Islamnya juga ditarik, dan otomatis Yohanes 16 ayat 13 yang terdapat nama nabinya tidak ada lagi. Dari sini kita lihat justru Kainama menggunakan Injil Yohanes sebagai dasar imannya. Padahal tadi katanya dia tidak mau pakai keempat Injil itu karena ditulis menurut Matius, Markus, Lukas dan Yohanes. Kembali kita lihat, Ustadz Kainama menjilat ludahnya sendiri. Entah udah berapa banyak ludah yang sudah dia jilat. Oke teman-teman, demikian tanggapan kita terhadap pernyataan Kainama. Terima kasih untuk dukungan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Ada kitab paling belakang namanya Wahyu. Ya. Bukan Wahyu Pranoto yang di situ, bukan. Namanya Wahyu. Kitab Wahyu ini ditulis oleh seorang
Loh kok Ustadz masih langsung buka ya supaya tahu bahwa saya ya ini kan pasti ada yang tulis nih, penipu itu bicara lagi tuh di Hagia Sophia, pembohong itu diundang lagi tuh. Ya saya buka supaya saya nggak dibilang pembohong. Kitab ini ditulis, surat ini, wahyu ini atau revelation ini ditulis oleh salah seorang Hawariun, pengikut Yesus yang sangat disayangin karena dia tampan. Tampan sekali dia. Jadinya tuh kayak perempuan. Halus sekali. Namanya Yohanes. Bahkan pernah tercetus dari mulutnya Yesus itu bilang bahwa kalau aku bilang dia nggak mati, kamu mau apa? Sampai aku datang kembali baru dia mati. Itu geger itu satu tanah Yudea. Kenapa? Karena ada orang yang disebutkan oleh Yesus sendiri bahwa dia tidak akan mati sebelum Yesus balik lagi. Seistimewa itu ya. Seistimewa itu. Nggak taunya dia meninggalnya sekitar tahun 218 atau tahun 219. Tahun 218 atau tahun 219. Dia meninggalnya sekitar tahun 218 atau tahun 219. Digoreng. 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 Jadi beliau ini sudah, ini sampai merinding saya kalau cerita. Jadi ditarik sama kuda di atas jalan yang berbatu-batu Roma itu. Dia nggak mati. Ditarik oleh 2 kuda, dia nggak hancur badannya. Disalib dia nggak mati, direbus dia nggak mati, dibakar dia nggak mati. Akhirnya terjadilah pembuangan di kitab Wahyu ini. Namanya Pulau Patmos. Salah satu pulau bekas penggalian batu bara yang sudah di-abandon, sudah ditinggalkan. Beliau di situ dan beliau mendapatkan seperti revelation, pewahyuan ditulis bahwa di hari-hari akhir nanti akan ditampi dan orang akan melihat. Oh, sebetulnya lu bohong. Kitab Wahyu ini bukan perkataan Yesus. Kitab Wahyu ini adalah karangan, ciptaan, tulisan Yohanes di Pulau Patmos di masa senjanya atau masa tuanya ketika dalam pengasingan di Pulau Patmos. Halo teman-teman, ini ada fitur baru dari YouTube, di mana teman-teman bisa mensupport channel Pil Pahit dengan cara mengklik thanks seperti ini, lalu akan muncul pilihan jumlah nominal yang teman-teman bisa support. Setelah itu kirim, teman-teman bisa mengirim dengan berbagai aplikasi seperti yang ada di layar. Terima kasih untuk dukungan teman-teman.